Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Bintang Salsabila Iji dengan NIM 2111604043. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sikap Islam terhadap orang murtad. Baik, dalam Islam, soal murtad itu bukan perkara sederhana. Ayat yang membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seseorang yang murtad lalu meninggal dunia tanpa sempat bertaubat, maka seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, hadis yang sering dirujuk untuk hukuman orang yang murtad adalah man ba'dala binahu faqtuluhu. Sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Sebagian ulama menganggap hadis ini mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sebab hadis sebagai sumber hukum Islam, yang kedua berfungsi menjelaskan, mengelaborasi, dan memerinci sejumlah ketentuan umum di dalam kitab suci. Karenanya, banyak ulama klasik, terutama kalangan ahli fikih, berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan murtad adalah maut. Slide berikutnya, memahami makna murtad. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah SOPA dalam pengajian tarjih menjelaskan tentang arti kata murtad dari sisi bahasa. Kata murtad berasal dari kata radda yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, dan mencegah. Kata ini juga berasal dari kata irtad yang berarti kembali, mundur, dan membalik. Istilah murtad berasal dari gabungan kata irtad andinihi yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya. Sebab hadis sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah, kata Jonathan Brown sambil mengutip kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diungkapkan dalam konteks sekelompok muslim yang telah menolak Islam, kemudian mulai berorasi dan bahkan menuliskan ide-ide sesat. Orang-orang murtad ini digambarkan sebagai zanadika. Karenanya, kata Arab yang digunakan untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan yaitu irtad, dipahami pada periode awal Islam sebagai pemberontakan terhadap komunitas Islam. Menurut Jonathan Brown, pada masa Nabi Muhammad dan komunitas Muslim awal, kata riddah berserta turunannya dipahami bukan sebagai pilihan pribadi untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik pemisahan politik dari komunitas Muslim. Dengan kata lain, hukuman mati bagi orang murtad terjadi karena melakukan pengkhianatan terhadap komunitas Muslim seperti bergabung dengan barisan musuh-musuh Islam. Poin yang selanjutnya, sikap Muslim terhadap orang murtad. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Sepanjang yang saya tahu juga, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad.
Sebagaimana penjelasan Sopa dalam pengajian tarjih, sikap Muslim terhadap orang murtad sama dengan ketentuan umum tentang hubungan Muslim dengan non-Muslim. Dalam fatwa tarjih, bergaul atau berhubungan baik dengan non-Muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan, termasuk penyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-Muslim. Sepanjang bukan termasuk makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang diharamkan. Karenanya, fatwa tarjih menegaskan bahwa menerima tamu atau bertamu ke rumah non-Muslim harus bersikap baik dan dengan penuh penghormatan. Slide yang terakhir, selain itu, fatwa tarjih dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti prosesi ibadah non-Muslim hukumnya haram, termasuk tidak dianjurkan mengucapkan selamat untuk hari-hari besar peribadatan non-Muslim seperti Natal, sebab kerukunan beragama hanya bisa terjadi di luar akidah dan ibadah. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan non-Muslim dalam persoalan muamalah duniawi. Karenanya, seorang Muslim tidak diperbolehkan mengikuti prosesi Natal. Namun, bila dalam rangka membantu persiapan perayaan Natal seperti menyiapkan tempat, tenaga, dan keamanan, boleh dilakukan. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.